Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan proses penajaman citra dengan metode pansar pening. Jadi di bagian ini kita akan menggabungkan antara dua data multispektral dan data pankromatik. Di layar yang kita lihat saat ini adalah Citra Worldview 3 yang direkam pada bulan Mei 2015 di sekitar kampus ITS sampai ke arah timur, sampai Pantai Timur Surabaya. Dengan total saat itu citranya adalah 25 km persegi. Tapi untuk tujuan praktik hari ini kita akan memproses data dengan luasan 2,5 kali 2,5 km atau 6,25 km persegi. Baik, di sini kita sekarang melihat data multispektral dengan resolusi 1,6 ya, 1,6 meter. Jadi objek-objek yang ada di kampus ITS itu terlihat sangat bagus ya. Kebetulan pada saat rekaman juga kondisinya sangat tepat, maka datanya juga saya kira sangat bisa kita pakai sebagai bahan untuk uji coba. Baik, kita bisa lihat di sini resolusi spasialnya. Di sini resolusi spasialnya adalah 1,6 kali 1,6 meter. Nah, kemudian di samping data ini kita memiliki data pankromatik ya. Ini adalah data pankromatik grayscale gitu ya, karena hanya satu kanal. Tapi kalau kita bandingkan dengan data multispektral tadi, maka data ini memiliki keunggulan dari segi geometrinya ya, dari tingkat kedetailan geometrinya lebih tinggi daripada yang tadi. Jadi resolusi spasial untuk yang pankromatik ini adalah 0,4 meter. Di 0,4 meter. Kita bisa cek juga di sini dia cell size-nya adalah 0,4 kali 0,4 meter. Baik. Kalau kita bandingkan ya, mungkin sekelas kita ingin bandingkan perbedaan yang mendasar antara dua data ini, mungkin kita bisa gunakan misalkan data di di lapangan ya, lapangan upacara di ITS yang kalau ada peringatan hari besar gitu ya. Kita biasanya upacara di lapangan ini ya, di lapangannya terletak di timur rektorat dan di sampingnya perpustakaan. Nah, ini adalah gambar yang tadi, gambar lapangannya. Jadi kita bisa lihat dia berwarna, kemudian beberapa detail misalkan ini mungkin kabur ya, terlihat kabur. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang pankromatik, walaupun dia grayscale, itu detailnya kita dapat ya, ini pada skala 1:6,400 yang ini kita bisa lihat saluran-saluran air ya di sini, kemudian ada beberapa garis yang ada di lapangan, kemudian kita juga bisa lihat tiang bendera di sini ya, tiang benderanya kelihatan. Coba kita bandingkan dengan yang multispektral di sini, garis-garis tadi terutama misalkan kalau kita perhatikan di sini saluran air itu hilang ya, kemudian tiang bendera juga hilang. Bedanya cuman ini ada warnanya gitu ya. Di tempat lain juga kalau kita ingin membandingkan misalkan atap misalkan di sini ya, ini adalah yang pankromatik. Atapnya ada garisnya di sini terlihat cukup jelas ya. Itu kalau kita lihat yang multispektralnya seperti ini. Jadi dia ada beberapa objek yang di pankromatik itu ada, ketika dia menjadi multispektral dia hilang. Itu karena objeknya berukuran kurang dari 1,6 meter. Mungkin satu lagi contohnya itu adalah saya biasanya mencontohkan di sini ada beberapa lapangan ya di ITS itu. Ini adalah salah satu lapangan. Misalkan kita lihat ini warnanya merah dan hijau ya. Itu warnanya terlihat, kemudian ada samar-samar ada garis ya. Tapi kalau kita lihat yang pankromatik itu garisnya terlihat jelas ya di sini. Jadi pankromatik terlihat jelas garisnya, kemudian detail dari pohon juga terlihat jelas. Nah, tujuan dari penajaman citra dengan metode pansar pening ini adalah kita ingin mendapatkan keunggulan ya. Kita ingin menggabungkan dua data ini supaya kita dapat
kita dapat menghasilkan sebuah data baru yang memiliki yang menggabungkan dua keunggulan yang masing-masing ada di pankromatik dan multispektral. Jadi keunggulan di multispektral itu adalah dia berwarna gitu ya, sehingga mudah untuk diidentifikasi secara visual. Sementara keunggulan di pankromatik itu adalah detail geometriknya lebih baik ya, lebih baik, sehingga objek-objek yang sebelumnya tidak dilihat, tidak bisa kita kenali, tidak bisa kita lihat, bahkan di data multispektral itu bisa kita temukan di pankromatik. Jadi kalau kita gabungkan, maka nanti kita akan mendapatkan data yang secara geometrik atau resolusi spasialnya itu mengikuti yang pankromatik, tetapi dia juga memiliki warna sebagaimana warna yang dibawa dari data multispektral. Baik, untuk keperluan itu kita akan menggunakan beberapa cara di sini ya. Ini kebetulan, mohon maaf, ini kebetulan ada beberapa metode yang saat ini ada ya di ArcGIS ya, ArcGIS Map. Kebetulan ini ArcGIS Map yang kita gunakan ini adalah 10.7 ya. Sekarang sudah generasi 10.8. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita akan mencari menu Create Pan Sharpen Raster Dataset ya di sini. Nah, di sini kita akan gabungkan dua data. Jadi ada data raster yang multispektral, kemudian yang kedua itu adalah ada data pankromatiknya sebagai input. Nah, sebagaimana yang ada di layer yang sekarang sedang aktif. Kemudian di sini yang menarik itu adalah kita memiliki 5 metode yang akan kita terapkan. IHS, Brophy, S3, SimpleMin, dan Gram Smith ya, ada 5 ya. Ini juga saya kira sudah luar biasa sekali ya perkembangan di ArcGIS Map. Jadi beberapa metode ya yang biasanya untuk pemrosesan data raster itu tidak tersedia secara lengkap di ArcGIS ya. Sekarang sudah ada. Sebelumnya kayak misalkan Gram Smith ini hanya ada di software pengolahan citra seperti Envy. Baik, kita akan coba yang pertama itu adalah metode yang pertama ya, IHS ya, Intensity Hue Saturation. Di sini kita akan input ya, masukkan data multispektral. Kemudian sini juga setelah kita masukkan data multispektral, kita harus definisikan ya mana yang akan menjadi kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Nah, kebetulan ini sudah otomatis dia bisa membaca ya, kanal merahnya itu dari kanal 5, green-nya 3, blue-nya 2. Yang berbeda, yang keliru di sini itu adalah kalau kita misalkan memerlukan data infrared, pasti kita memerlukan 7 ya. Kebetulan di WorldView 3 itu kanal 7 dan 8 itu adalah near infrared. Oke, kita bisa cek di sini. Kemudian pankromatiknya kita bisa ambil yang di sini pankromatik. Kemudian ini akan kita ubah ya. Di sini kita akan sharpening, kemudian namanya adalah IHS. Nah, sebelum kita lakukan ini, kita perlu cek ya, ini input rasternya sudah multispektral, kemudian input pankromatiknya sudah pankromatik, kemudian yang lain bisa kita kita abaikan ya, kita tidak perlu kita isi. Walaupun sebenarnya kalau IHS ini kita proses dengan software biasa, itu kita bisa sebenarnya tanpa toolbox kita bisa hitung menggunakan semacam image kalkulator atau bandmath atau image kalkulator. Oke, kita cek di sini kemarin dari percobaan yang sudah kita lakukan, proses ini tidak membutuhkan waktu lama ya, hanya butuh sekitar 40 detik. Jadi kita akan rekam seluruh prosesnya. Oke, nanti sambil menunggu akan ada data yang akan kita tampilkan ya tentang apa sih IHS itu, kemudian bagaimana sih rumus yang diperlukan untuk bisa mendapatkan data baru dari integrasi dua data sebelumnya, data multispektral dan pankromatik. Baik, sambil menunggu kita nanti akan juga melakukan hal yang sama untuk 4 metode lainnya ya, metode seperti SimpleMin, kemudian Brophy, termasuk S3 misalkan yang merupakan
bawaan dari software ini. Oke, prosesnya masih berjalan. Dari pengalaman kemarin, ketika kami melakukan hal yang sama, gitu ya, cuman karena tidak terekam secara sempurna ya, sehingga kita perlu ulangi lagi. Itu prosesnya itu rata-rata memerlukan waktu sekitar 1 menit ya, 40 detik sampai 1 menit untuk semua metode. Oke, ini sudah jadi. Jadi ini adalah yang IHS yang tadi. Jadi nanti kita akan bahas setelah ini. Kita akan lakukan dulu untuk yang metode lainnya. Oke, kita akan lanjutkan ke metode kedua. Metodenya seperti tadi, kita cuma perlu hati-hati ketika memasukkan datanya. Kemudian infrarednya near infrarednya akan kita ubah menjadi 7. Kemudian pankromatiknya kita pakai data pankromatik. Kemudian tipenya adalah Brophy ya. Yang kedua adalah Brophy. Kita akan ubah di sini ya supaya tidak tertukar nanti. PS Brophy. Oke, sebelum kita klik kita cek dulu datanya apakah sudah benar. Oke, kalau sudah benar kita akan isi. Oke, ini adalah metode kedua yang sedang kita jalankan ya, metode Brophy. Ini juga tidak memerlukan waktu yang lama ya. Jadi nanti mungkin salah satu kelemahan dari pemrosesan berbasis desktop ini adalah kita sangat tergantung pada spek komputer ya. Jadi makin bagus speknya gitu ya, maka akan makin cepat prosesnya. Jadi sebagai contoh misalkan di sini saya menggunakan komputer yang RAM-nya cukup ya, dia Core i7 kemudian RAM-nya 16 ya, sehingga prosesnya cukup ringkas. Ya, sebentar lagi prosesnya akan selesai untuk metode kedua, di metode Brophy. Jadi nanti di akhir kita juga akan membandingkan ya antara antara data-data yang sudah dihasilkan dengan metode-metode yang berbeda. Kita bandingkan dengan data yang sebelum kita pertajam. Ini adalah Brophy. Kemudian kita akan lanjut ke yang ketiga saja, gitu ya. Ini adalah yang multispektral. Kemudian kita ganti near infrared, gitu ya. Kemudian ininya kita ganti pankromatik. Kemudian ininya yang ketiga ya, S3. Oke, S3. Kemudian yang lain kita biarkan, yang ini akan kita ubah sedikit ya supaya tidak terlupa. Oke. Kita cek sekali lagi. Baik. Oke, kita tunggu juga. Dari uji coba yang kemarin kami lakukan sampai 2 kali ya, yang kemarin khusus untuk metode S3 ini, ternyata hasilnya tidak sebaik dari metode-metode yang lainnya. Ini juga perlu kita cari tahu ya, kenapa hasilnya seperti itu. Jadi kita akan tunggu beberapa saat lagi akan muncul hasil dari Pansarpening metode S3. Ya, ini adalah metode ketiga yang sedang kita uji coba. Kita masih punya 2 metode lagi yang nanti juga akan kita tes ya, hasilnya seperti apa. Ini adalah metode S3 yang tadi ya. Nanti kita akan bahas tentang hasilnya. Kita lanjut ke metode keempat. Kita pilih multispektral, kemudian infrarednya 7. Kemudian yang ini adalah yang keempat ya, simple min. Simple min ini sebenarnya cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah
untuk melakukan pansarpening ya, karena dia hanya menggunakan nilai rata-rata dari data pankromatik dan data multispektralnya. Jadi secara teori dia paling mudah, paling juga harusnya hasilnya paling tidak baik ya, paling tidak akurat. Cuma nanti kita bisa lihat bahwa ternyata walaupun simple min gitu ya, hasilnya juga masih bagus ya. Simple min. Oke, kita coba ini pankromatik simple min. Oke, kita akan jalankan. Prosesnya juga karena rumusnya tidak terlalu kompleks ya, dia juga relatif cepat ya, relatif cepat. Oke, ini adalah yang simple min tadi ya. Jadi dari rumusnya itu misalkan kalau kita ingin membuat kanal pansarpen pada data pansarpening gitu ya, pada data misalkan pada kanal merah, itu artinya bahwa data merah di data yang sebelum di pansarpening tadi itu kita rata-rata dengan data pankromatiknya. Begitu juga untuk kanal hijau dan birunya. Baik, ini saya kira sudah hampir selesai untuk yang metode simple min. Oke, kita akan lihat kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah yang simple min ya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah salah satu metode yang bagi saya paling populer sebenarnya ya. Sebelumnya saya temukan di Envy. Cuman sekarang karena kita sudah tidak menggunakan Envy karena tidak memiliki lisensinya ya, maka saya kira sangat beruntung sekali gitu ya, metode ini sudah ada di ArcGIS ya, di ArcGIS 5327 pankromatik Gram-Schmidt. Nah, di sini juga menarik bahwa ketika metode ini diaktifkan itu sensornya langsung hidup ya, hidup di sini. Dia bisa membaca sensor data kita ya. Ini dia menggunakan WorldView 3. Oke, saya kira cukup. Oh ya, ini kita belum ubah datanya ya. PS. Oke, ini prosesnya juga sama ya, 40 detik sampai 1 menit. Oke, secara pengalaman ya, metode yang terakhir ini menghasilkan data baru yang paling baik ya, dari sisi apa namanya, warna yang dia bisa pertahankan, kemudian juga dari sisi geometri ya, geometri yang bisa dia bawa dari data pankromatiknya. Ya, ini adalah metode terakhir, sehingga setelah ini kita akan bandingkan hasil yang sudah kita peroleh ya. Ada yang IHS, kemudian Brovie, kemudian Esri, kemudian Simple Min, dan yang terakhir adalah Gram-Schmidt ya. Jadi untuk memudahkan nanti, yang pertama kita bandingkan itu adalah yang secara teori dan beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan itu paling baik, itu akan kita bandingkan hasilnya dengan apa namanya, dengan pankromatik dengan yang multispektral. Baik, kita cek seperti ini. Kita akan coba kita zoom to layer dulu ya. Mohon maaf di sini. Zoom to layer. Ini adalah data kita. Kemudian yang lainnya akan saya matikan ya. Akan saya matikan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah data Gram-Schmidt ya. Jadi kita akan kembali ke data tadi ya. Di sini adalah, kalau kita perhatikan ini pada skala 1:10
600 misalkan di sini, kita bisa melihat bahwa data kita ini berwarna ya. Data kita ini berwarna, kemudian detail yang sebelumnya kita harapkan bisa dia ambil dari data pankromatik itu masih tetap ada ya. Di sini kita bisa lihat tiang benderanya, kemudian selokan juga bisa terlihat. Kita juga bisa bandingkan di sini kalau multispektral tanpa proses penajaman itu seperti apa sih ini perbedaannya. Jadi kita bisa lihat secara warna tidak terlalu jauh berbeda, kemudian secara geometrik sudah sama dengan apa yang kita dapatkan di pankromatik. Sebagai contoh di sini adalah kalau kita bandingkan dengan yang pankromatik, di sini sudah sangat bagus. Nah, ini wajar karena memang metode ini adalah metode yang paling kompleks dan paling akurat kalau kita bandingkan dengan yang lain. Oke, bagaimana dengan yang lain ya? Sekarang kita akan coba ya beberapa data lainnya. Ini yang lainnya akan saya hidupkan supaya kita bisa melihat kira-kira ya perbedaannya seperti apa. Baik, kita coba dulu di sini pada skala 1:600 ya. Kita akan fokus ke objeknya yang ini. Di sini ada warna yang berbeda juga ya. Ada hijau, kemudian coklat dan sebagainya. Kita akan bandingkan Gram Smith dengan Simple Min. Nah, ini adalah Simple Min. Kita bisa lihat di sini warnanya sudah mulai kusam, kemudian geometrinya masih ada ya, masih ada walaupun tidak setajam dari Gram Smith. Oke, kemudian selanjutnya kita ingin bandingkan dengan S3. Ini adalah mohon maaf, ini yang Gram Smith, kemudian ini adalah S3. Ini kita perhatikan di sini ada ada masalah ya dari sisi geometri, saya kira ya. Jadi kita lihat ini ukuran pikselnya lebih gede gitu ya. Walaupun mungkin warnanya bisa dapat, geometrinya bermasalah. Di sini tiang benderanya bisa dilihat, tetapi objek-objek lainnya ini menjadi aneh ya pada skala yang sama. Kita bisa zoom out seperti ini juga menjadi tidak begitu wajar ya hasilnya. Oke, kita kembali pada skala yang sama, 1:600 yang kemarin, yang tadi. Oke, kita akan bandingkan sekarang Broofy. Oke, Broofy. Ini adalah yang Gram Smith, kemudian ini yang Broofy. Nah, ini juga objeknya dapat mirip dengan yang Gram Smith. Nah, perbedaannya hanya di warna saja ya. Warnanya saja yang sedikit tidak natural ya. Oke, kemudian kalau yang tadi kita bandingkan juga dengan yang Simple Min ya, Simple Min juga tidak terlalu berbeda ya. Kemudian selanjutnya adalah IHS, ini yang terakhir. Ini adalah IHS ya. Ini IHS juga kita bisa mendapatkan warna yang tidak terlalu berbeda, tetapi kalau kita perhatikan ini dari sisi geometri ini ada masalah ya juga. Jadi ada sisi masalah di atap ini, misalkan di warna-warna genteng yang coklat ini dia bermasalah ya. Berbeda dengan yang Gram Smith. Oke, begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling baik itu adalah yang Gram Smith ya. Gram Smith, kemudian yang selanjutnya itu adalah diikuti oleh Broofy ya. Diikuti oleh IHS, kemudian Broofy, kemudian Simple Min, kemudian yang terakhir adalah S3. Jadi kalau kita urut-urutkan, kira-kira dengan dataset ini urut-urutannya adalah Gram Smith, kemudian IHS, kemudian Broofy, kemudian Simple Min dan S3. Oke, kita akan coba sekali lagi di objek yang berbeda ya. Kemarin ada objek yang cukup menarik di mana vegetasinya banyak. Nah, ini misalkan ini contoh, ini pada skala yang sama 1:600, ini banyak contoh ya. Ini ada lapangan. Oke, di sini kalau kita perhatikan ini adalah yang Gram Smith ya. Oke, kita akan cek lagi. Ini adalah yang Gram Smith, kemudian yang ini adalah Simple Min. Oke, kemudian yang ini adalah yang S3. Nah, ini sama juga, hasilnya tidak terlalu baik ya. Kemudian yang ini adalah yang Broofy ya. Kemudian yang ini adalah yang IHS. Oke, yang Broofy dan IHS relatif sama hasilnya ya. Yang Broofy dan IHS. Oke, kalau kita lihat di sini Broofy lebih baik dari IHS. Jadi mungkin urutannya kita ubah jadi Gram Smith. Kemudian setelah itu Broofy, kemudian IHS, kemudian Simple Min, baru terakhir adalah S3.
Baik, mungkin itu saja sebagai gambaran ya, ketika kita ingin melakukan pansar pening dengan paling tidak di sini ada tersedia 5 metode yang bisa kita terapkan. Di software lain saya kira juga bisa kita dapatkan metode-metode lain, bahkan kita juga bisa melakukan tanpa tergantung pada tool yang tersedia ya. Jadi beberapa metode ini bisa kita proses menggunakan rumus yang kita tulis sendiri ya. Mungkin kecuali di sini yang tidak ada algoritmanya itu adalah yang Gram Smith, itu algoritmanya tidak disampaikan kepada umum ya. Kalau yang lain-lain bisa kita ikuti. Oke, mungkin itu saja ya hari ini, dan sampai jumpa. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan selamat pagi.